Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Kisah perempuan di Alkitab. Maria, Lukas 1 ayat 26-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Semakin hari, kata loyalitas semakin menjadi barang langka. Terlebih dalam situasi krisis atau sulit di tengah pandemi ini. Seperti beberapa waktu lalu, ketika kita mendengar seorang pemimpin yang seharusnya mensejahterakan rakyat, justru mengambil dana bantuan sosial untuk keuntungan pribadi. Kesetiaan menjaga amanat rakyat pun terkhianati. Demikian dengan ketaatan. Hampir 1 tahun kita hidup bersama virus COVID-19. Apakah kita tetap taat, menjaga jarak, dan menghindari pergi keluar? Tampaklah bahwa ketaatan dan kesetiaan saat ini sulit dilakukan. Namun demikian, mari kita lihat sosok Maria. Ia masih belia ketika malaikat memberitahu tentang kehendak Tuhan dalam hidupnya. Mudahkah bagi Maria ketika mendengar hal ini? Tentu tidak. Maria harus siap menghadapi guncingan orang, cercaan, bahkan kemungkinan mendapat penolakan dan diputuskan oleh tunangannya. Dan semua itu harus dihadapi sendiri. Tapi apa yang dilakukan Maria? Kesulitan dan penderitaan yang nyata akan dihadapinya tidak membuat Maria menjadi tidak taat kepada kehendak Tuhan. Ia tidak menolak, tetapi dengan sepenuhnya taat dan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Iman yang ditunjukkan dalam pribadi Maria adalah iman yang percaya bahwa Allah akan selalu menyertainya. Hal itu dikokohkan oleh kehadiran Elisabet, sanak saudara Maria yang lebih dahulu hamil. Allah bukan hanya menyertai Maria, tetapi juga memberikan sahabat seperjuangan baginya. Dan loyalitas Maria pada Tuhan telah menghasilkan buah yang manis, yang menjadi bagian dalam karya keselamatan Allah untuk kita semua. Saudara, Tuhan memang tidak menjanjikan kepada Maria bahwa hidupnya akan nyaman dan damai. Namun yang Tuhan janjikan ialah penyertaan dan sahabat dalam perjalanan hidupnya. Demikian dengan kita saat ini.
kesulitan dan penderitaan apapun yang kita hadapi saat ini, tetaplah setia dan taat pada Tuhan, sebab Ia ada dalam setiap langkah kita. Ia juga memberikan sahabat yang menyapa, menolong, dan mengingatkan kita akan hadirnya dalam hidup kita. Ia juga memampukan kita menjadi sahabat bagi sesama kita. Diskusikan. 1. Apa saja tantangan yang kita hadapi untuk tetap taat kepada Tuhan, khususnya di masa-masa sulit? 2. Bagaimana peran sahabat bagi perjalanan hidup saudara? Doakan. 1. Para pemimpin umat dan pemerintahan dalam upayanya menjalankan amanat bagi umat dan masyarakat. 2. Upaya bersama untuk tetap taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, sekalipun dalam masa sulit. 3. Doakan sahabat saudara.